Hellblade: Senua's Sacrifice merupakan sebuah game yang sangat menarik karena mampu menggambarkan penyakit mental psikotik sang karakter utama dengan cara yang cukup unik. Cerita dan visual yang disajikan memang layak untuk dinikmati, tetapi gameplaynya mungkin tidak cukup menarik untuk membuat sebagian orang tetap bertahan sampai akhir permainan. Karena sebagian besar cerita berfokus pada rangkaian adegan yang saling tumpang tindih, sehingga meski menyelesaikan Hellblade adalah pengalaman yang intens dan emosional, namun cara bermain standarnya bisa terasa sangat linear. Senua adalah seorang pejuang dari suku Pik di Orkney, Skotlandia yang hidup pada sekitar tahun 900 Masehi. Setelah kekasihnya yang bernama Dilion terbunuh, Senua percaya bahwa jiwa Dilion telah dibawa pergi oleh dewa-dewa Nordik menuju ke alam bawah yang disebut sebagai Helheim. Sehingga dengan kepercayaan bahwa dia bisa menghidupkan kembali kekasihnya, Senua memulai perjalanannya menuju Helheim dengan membawa serta kepala Dilion yang telah terputus. Karena memang pada masa itu, orang-orang Nordik percaya bahwa kepala manusia merupakan tempat bagi jiwa-jiwa bersemayam setelah kematian mereka. Jadi, peristiwa utama dalam cerita Hellblade adalah tentang bagaimana perjalanan Senua melalui dunia Helheim dengan melawan figur-figur mitologi seperti Stur, Hela, serta berbagai monster lainnya, yang bisa direpresentasikan sebagai ketakutan Senua atau tahapan dalam kisah hidupnya. Stur kemungkinan besar mewakili ketakutan Senua terhadap api dan kehancuran, sementara Hela adalah perwujudan dari kesedihan Senua itu sendiri. Kematian berulang kali yang menyebabkan kebusukan di tubuh Senua menyebar terkadang bisa membuat pemain ikut merasakan paranoia yang sedang dialami oleh Senua. Dan meski tidak diketahui seberapa akurat perjalanan Senua menuju Helheim yang merupakan bagian dari dunia nyata, namun yang pasti menjelang akhir permainan, Senua memang memiliki luka akibat pertarungan yang telah dia lalui. Sehingga menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar melakukan perjalanan nyata, namun ditafsirkan sebagai perjalanan ke dunia bawah. Mungkin bagi Senua lebih penting untuk memperhatikan ekspresi emosi yang lebih bernuansa daripada mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia nyata. Dan bagian paling pasti dalam cerita ini adalah detail peristiwa yang mengarah pada kematian Dilion, yang terungkap secara perlahan setelah Senua melewati berbagai ujian metaforisnya. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Senua adalah anak dari seorang pendeta wanita bernama Galena dan seorang druid pria bernama Zinbel. Mereka tinggal di luar desa bersama keluarganya dan cenderung hidup terisolasi serta jarang berinteraksi dengan penduduk desa sekitar. Senua menderita penyakit mental psikosis parah yang kemungkinan adalah skizofrenia dan mungkin juga merupakan gangguan identitas disosiatif atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian ganda. Dia sering mendengar suara-suara, terkadang berhalusinasi, dan terkadang pingsan tanpa ingatan setelahnya. Pada satu titik dalam permainan, Senua juga terlihat berbicara dengan suara lain, berbicara pada diri sendiri, dan menyalahkan dirinya sendiri di depan cermin atas kegagalannya. Penyakit mental Senua kemungkinan berasal dari faktor keturunan karena sang ibu juga menderita psikosis yang serupa. Namun mungkin juga penyakitnya disebabkan oleh trauma karena Zinbel nampaknya memperlakukan Senua serta ibunya dengan sangat buruk, memaksa mereka melakukan perawatan dan ritual kejam yang didasarkan hanya pada kepercayaannya. Jika seandainya ritual ini bukan penyebab penyakit mental mereka berdua, setidaknya ritual tersebutlah yang justru memperparah kondisinya. Galena adalah orang yang sangat pengertian terhadap kondisi Senua dan selalu memberikan kasih sayang serta dukungan terhadap putrinya. Namun dari apa yang diingat oleh Senua pertama kali dalam permainan, diketahui kalau Galena telah meninggal ketika Senua masih berusia 5 tahun. Galena dengan sengaja melakukan bunuh diri karena dia tidak bisa lagi mengatasi kegelapan dalam dirinya atau sebutan untuk mereka yang menderita penyakit mental pada masa itu. Namun, di sepanjang perjalanannya menuju Helheim, Senua secara perlahan memulihkan ingatannya yang tertekan dan menyadari kalau Galena sebenarnya tidak mati karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Zinbel yang menjadikan Galena sebagai korban persembahan bagi para dewa. Zinbel membakar Galena di tiang dalam sebuah ritual kejam untuk bertujuan menebus dosa yang dia anggap sebagai penyebab penyakit mental keluarganya. Kemungkinan besar hal ini dipicu oleh sikap suportif Galena pada Senua yang menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan cara Senua melihat dunia, yang kemudian membuat Zinbel marah dan mulai berpikir bahwa Senua perlu disembuhkan melalui pertobatan kepada para dewa. Alasan lain Zinbel membunuh Galena adalah karena dia tidak bisa mengendalikan Senua seperti apa yang dia inginkan.
Sehingga atas dorongan-dorongan itulah Zinbel memutuskan untuk menyingkirkan Galena sebagai upaya menyenangkan para dewa serta menyembuhkan kondisi putrinya. Yang tentu saja usaha tersebut tidak akan pernah berhasil. Setelah kematian Galena, kondisi Senua seakan menjadi semakin bertambah buruk. Karena hampir sepanjang hari dia dikurung di dalam ruangan kecil dan tak jarang Zinbel melakukan penyiksaan dengan harapan bisa menghilangkan penyakit mentalnya. Selain itu, Zinbel juga melarang putrinya untuk melakukan interaksi dengan penduduk desa lain karena dia takut mereka tidak bisa menerima perilaku anehnya. Meski begitu, sesekali Senua diizinkan untuk keluar dari isolasinya hanya ketika Zinbel sedang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk menjaganya. Nah, pada salah satu kesempatan inilah Senua melihat seorang anak laki-laki bernama Dillion yang sedang berlatih pedang di bawah pohon luar desa. Tentunya karena dibesarkan dalam isolasi, Senua tidak paham kalau gerakan yang dilakukan oleh Dillion sebenarnya adalah ilmu berpedang. Sebaliknya, dia menganggap gerakan itu sebagai sebuah tarian yang membuat Senua merasa sangat tertarik. Namun dia juga terlalu malu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi pada waktu-waktu tertentu, Senua mulai menyelinap keluar rumah hanya untuk memperhatikan serta meniru setiap gerakan yang dilakukan oleh Dillion. Dan dengan tindakan ini, dia secara tidak sengaja mempelajari cara bertarung menggunakan pedang. Penyakit mental Senua juga memberinya keuntungan tertentu jika dibandingkan dengan orang lain. Meskipun pemahamannya tentang realitas cukup lemah, namun dia memiliki indera serta refleks yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Sehingga hal itu membuat Senua mampu mengenali pola serta gerakan lebih cepat dan ini membuatnya unggul dalam ilmu berpedang. Seiring waktu berlalu, Dillion akhirnya memperhatikan keberadaan Senua dan menjadi sangat terkesan dengan kemampuan ilmu berpedang yang dia tampilkan. Terlebih setelah Dillion juga menyadari bahwa Senua mampu mempelajari semua gerakan ilmu berpedang hanya dengan melihatnya saja. Dillion adalah pria baik dan pengertian terhadap orang-orang penyandang disabilitas. Karena memang ayahnya sendiri menderita kebutaan, jadi dia bisa lebih menerima keanehan Senua jika dibandingkan dengan kebanyakan orang lainnya. Kedekatan mereka berdua juga semakin erat setelah Dillion meyakinkan Senua untuk ikut bersaing dalam uji coba prajurit agar mereka bisa menjadi pasukan resmi desa. Saat berlatih bersama, Dillion mulai memahami kondisi mental Senua dan dia dengan sabar membantunya untuk belajar mengatasi kondisinya itu. Sehingga secara perlahan hal ini menimbulkan perasaan di antara mereka berdua dan membuat kondisi Senua mulai membaik di bawah perawatan lembut yang diberikan oleh Dillion. Pada satu titik, Dillion yang tidak setuju dengan perilaku Zinbel terhadap putrinya, lantas meyakinkan Senua untuk lebih baik pergi meninggalkan sang ayah lalu hidup dan tinggal bersamanya. Namun tentu tindakan Dillion ini memicu reaksi lain dari Zinbel. Sementara itu di Irlandia, hiduplah seorang cendekiawan bernama Findin yang berasal dari keluarga kaya raya serta hidup dengan penuh kemewahan. Sampai suatu hari, desanya tiba-tiba diserbu oleh pasukan Viking dan saudara perempuannya kemudian diculik oleh para perampok tersebut. Findin mencoba menyelamatkan saudara perempuannya dengan membayar biaya penebusan menggunakan sekantong emas. Akan tetapi, meski para Viking mengambil semua emas itu, namun mereka tidak membebaskan saudara perempuannya dan justru memenjarakan Findin untuk sementara waktu. Setelah dibebaskan, Findin yang kembali ke rumah justru mendapati hidupnya menjadi semakin memburuk setelah musuh ayahnya membakar habis semua harta yang mereka miliki. Ayah dan saudaranya yang lain terbunuh dalam insiden itu, sementara Findin berhasil melarikan diri, namun kini dia hidup dengan kemiskinan. Pada satu hari, Findin mendapat pesan dari musuh ayahnya yang mengaku sangat menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Sehingga untuk menebus kesalahan itu, musuh ayahnya kemudian mengundang Findin untuk datang ke pesta yang diadakan di rumah mereka. Akan tetapi, begitu tiba di sana, Findin justru ditangkap untuk selanjutnya dijual kepada para Viking. Dan karena Findin adalah seorang cendekiawan terpelajar yang mengetahui banyak bahasa, adat istiadat, serta seluk-beluk wilayah tersebut, Viking kemudian menjadikan Findin sebagai budak mereka. Dia dipaksa untuk menunjukkan lokasi desa tempat orang-orang kaya yang bisa dijara dan dirampok. Selama prosesnya, Findin selalu mencoba meyakinkan para Viking agar tidak terlalu beringas terhadap para penduduk desa. Namun tentunya, usaha Findin ini tidak pernah membuahkan hasil. Pada awalnya, Findin berpikir bahwa jika dia bisa berbuat baik kepada para Viking, mungkin dia juga bisa menyelamatkan orang-orang dari kekerasan mereka. Akan tetapi yang dia capai justru membawa para Viking pergi ke desa-desa terkaya yang ada di sepanjang pesisir pantai Celtic. Tentunya rasa bersalah serta trauma yang dia alami akhirnya membuat Findin mengalami kegilaan.
Dan para Viking kemudian mulai memanggilnya sebagai Drud, yang merupakan kata Nordik untuk menyebut orang bodoh atau orang gila. Vindin atau Drud sekarang tenggelam ke dalam penyakit mentalnya sendiri yang berasal dari gangguan stres pasca trauma. 6 tahun kemudian, Drud akhirnya membawa para Viking ke Orkney, tempat di mana mereka menyerang sebuah desa lain, yang bisa dibilang cukup dekat dengan desa yang sedang ditinggali oleh Senua serta Dilion. Selain menjarah seluruh hartanya, para Viking juga meninggalkan mayat-mayat para penduduk untuk membusuk di tempat mereka meninggal. Yang tentunya sebagian mayat yang jatuh ke dalam sungai secara perlahan mulai mencemari air yang mengalir di sepanjang hilir. Suatu hari, Senua pergi berenang di sungai bersama Dilion dan teman-temannya. Namun dengan indera yang sangat tajam, Senua bisa merasakan bau busuk dari dalam air yang berasal dari mayat-mayat yang ditinggalkan oleh perampok Viking di hilir sungai. Dia mencoba memperingatkan teman-teman Dilion tentang pembusukan itu. Namun tentunya karena penyakit mental yang diidap oleh Senua, mereka pun tidak menganggapnya serius dan malah mengabaikan peringatan tersebut. Hasilnya, beberapa waktu setelah itu, mereka satu persatu mulai jatuh sakit, dan wabah mengerikan akhirnya menyebar ke seluruh desa. Zinbel yang selama ini mencari cara agar Senua bisa kembali kepadanya, lantas mengambil kesempatan untuk menyalahkan para penduduk desa, terutama Dilon karena telah merebut putrinya. Dengan harapan agar para penduduk desa bisa memusuhi Senua sehingga dia terpaksa kembali kepadanya untuk perlindungan, Zinbel lantas menyebarkan informasi palsu mengenai Senua yang merupakan anak terkutuk. Dan kutukannya inilah yang telah membawa wabah mengerikan di desa tersebut. Tentunya informasi palsu ini segera dipercayai oleh semua orang, sehingga membuat penduduk desa mulai membenci Senua dan selanjutnya membentuk massa untuk berusaha mengejarnya. Meskipun Senua dengan cepat mampu menghindari mereka, namun seluruh pengalaman itu merupakan hal yang sangat traumatis baginya, sehingga menyebabkan penyakit mental Senua menjadi kambuh. Puncak masalah terjadi ketika ayah Dilion akhirnya meninggal akibat wabah tersebut, di mana Senua kemudian menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayah mertuanya itu. Senua ingat kata-kata kasar Zinbel saat dia meninggalkannya, dan mulai membayangkan kalau Dilion akan melakukan hal yang sama untuk melampiaskan amarah atas kematian ayahnya. Penyakit mental yang kembali menyerang serta beban rasa bersalah lantas membuat Senua memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan berencana menjatuhkan dirinya sendiri dari atas tebing. Dia berpikir bahwa kematiannya akan menenangkan para dewa sehingga kutukannya akan dipatahkan dan wabah yang menyerang desa bisa segera berakhir. Dan meski pada akhirnya Dilion berhasil menyusul Senua serta membujuknya untuk tidak melakukan bunuh diri, namun Senua masih merasa terkutuk dan takut kalau kutukannya bisa membahayakan desa, terlebih lagi dia juga tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Dilion. Di desa mereka ada sebuah tradisi, di mana orang-orang yang dianggap terkutuk atau yang telah melakukan perbuatan jahat dipaksa untuk pergi dan hidup sendirian di alam liar, demi bisa mengatasi iblis yang ada di dalam diri mereka sendiri atau yang juga dikenal sebagai mencari pengobatan. Untuk itu, karena usaha bunuh dirinya digagalkan oleh Dilion, Senua lantas memutuskan untuk menjalani pengobatan ini dan berjanji pada Dilion bahwa suatu saat nanti dia pasti akan kembali. Setelah tinggal di hutan sendirian selama beberapa waktu, Senua kemudian dikenal sebagai sosok yang disebut sebagai Guild. Guild pada dasarnya adalah orang yang dianggap gila yang telah dikucilkan dari desa-desa mereka. Dan meski sebelumnya Senua telah berjanji pada Dilion kalau suatu saat nanti dia pasti akan kembali, namun hal itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Zinbel. Jadi setelah menyadari kalau Senua pergi ke alam liar, Zinbel melihat kesempatan untuk menghabisi Dilion. Karena dengan begitu, Senua tidak akan memiliki siapapun untuk bisa diandalkan. Zinbel kemudian pergi dan membuat kesepakatan dengan para Viking yang sebelumnya telah menyerang pesisir pantai, di mana dia akan membawa para Viking pergi ke desanya dan membiarkan mereka melakukan penjarahan asalkan Zinbel dibiarkan tetap hidup. Sementara itu, Drud yang menjadi gila total karena semua kengerian serta penderitaan yang dia saksikan selama ini lantas menyusun rencana untuk melarikan diri. Di mana ketika Viking mulai menjarah dan membakar desa terdekat, Drud segera melemparkan dirinya sendiri ke dalam api, sehingga membuat para Viking mengira kalau dia telah mati lalu meninggalkannya begitu saja. Dan meskipun Drud lolos dari desa yang terbakar dan pergi ke alam liar, namun luka bakar parah yang dia derita membuatnya nyaris tidak selamat. Di sisi lain, Senua yang hidup sendirian di alam liar tentunya membuat penyakit mentalnya semakin bertambah parah. Karena tanpa adanya sosok pendukung yang mampu membantunya melalui masa-masa sulit, hal ini membuat Senua semakin terpuruk ke dalam psikosisnya dan mulai kehilangan kontak dengan kenyataan.
Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan Druid yang tengah sekarat akibat luka bakar. Dan meski luka tersebut akhirnya berakibat fatal, namun Senua berhasil memberikan perawatan yang baik sehingga memberi waktu bagi Druid untuk bertahan hidup walau hanya selama beberapa hari. Dan sejak saat itulah mereka mulai menjadi teman dekat yang terikat oleh masalah mental serta trauma masa lalu masing-masing. Druid yang berprofesi sebagai cendekiawan telah menghabiskan 6 tahun terakhir hidupnya untuk bepergian dengan orang-orang Viking. Sehingga dengan demikian, dia memperoleh banyak pengetahuan mengenai mitos serta legenda-legenda Nordik. Saat Senua merawatnya, Druid menjamu dia dengan kisah-kisah mitologi serta kisah dari negeri lain yang semuanya kemudian ditafsirkan oleh Senua. Akhirnya, ketika Senua kembali ke desa, dia mendapati kalau desa tersebut telah hancur akibat serangan para Viking. Dan yang lebih membuatnya terpuruk adalah fakta bahwa Dillion telah mati terbunuh dalam penyerangan itu. Kematian Dillion yang brutal tentu memberikan pukulan batin bagi Senua, sehingga dia kemudian mengambil kepala Dillion untuk selanjutnya membawanya menuju ke dunia bawah. Dengan harapan dia bisa melakukan negosiasi kepada Hela demi mendapatkan kembali jiwa Dillion. Dan inilah peristiwa utama yang terjadi selama permainan Hellblade berlangsung. Kisah-kisah mitologi Nordik yang diceritakan oleh Druid sebelumnya telah ditafsirkan oleh Senua sebagai perjalanan menuju ke dunia bawah. Sehingga meski Senua berhadapan dengan makhluk-makhluk mitologi, namun itu semua bukanlah bagian dari kejadian nyata. Contohnya ketika Senua berdiri di tempat Hela dengan Hela yang tergeletak mati di tanah tempat Senua pernah terbaring sebelumnya. Hal ini sebenarnya merupakan representasi konflik batin Senua sendiri, di mana pada akhirnya Senua mampu menerima kesedihannya serta mengalahkan penderitaan internalnya sendiri atas kematian Dillion. Senua berhasil mengatasi banyak aspek negatif dari penyakit mentalnya tanpa harus sembuh secara ajaib atau hanya dengan kemauan keras. Dukungan dari orang lain dikombinasikan dengan pertumbuhan pribadi memanglah sangat penting dan menjadikan Hellblade sebagai salah satu penggambaran penyakit mental terbaik dalam video game. Dan meskipun suara-suara itu masih tetap ada di kepalanya, tetapi Senua yang sekarang telah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang karena dia sudah mampu mengendalikan penyakit mentalnya. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend. Go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. Dan seperti itulah penjelasan cerita dari game Hellblade: Senua's Sacrifice. Kalau menurut kalian ada yang kurang tepat dari apa yang telah saya jelaskan atau mungkin ada pendapat lain, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton serta merequest game satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.